Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita masuk materi kedua, yaitu pertidaksamaan rasional. Ya, pertidaksamaan rasional itu sama dengan pertidaksamaan pecahan. Jadi bentuknya dalam bentuk pecahan. Ya, tapi sebelum kita bahas tentang pertidaksamaan rasional, maka kita bahas yang namanya materi prasyarat atau materi pendukung untuk kita bahas lebih lanjut tentang pertidaksamaan rasional, yaitu apa? Jadi hari ini kita masuk yang namanya pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi yang kita bahas pertama ada pertidaksamaan kuadrat. Supaya nanti kamu paham untuk mengerjakan yang namanya pertidaksamaan rasional atau pecahan. Ya, jadi pertidaksamaan kuadrat artinya apa? Pangkat tertinggi dari variabel itu adalah pangkat 2. Gitu ya. Jadi pertama sekali masuk kita yang namanya bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Ya, bentuk umumnya itu boleh nanti kita buat ax kuadrat tambah bx tambah c. Boleh aja dia lebih kecil 0. Boleh aja nanti ax kuadrat tambah bx tambah c lebih kecil sama dengan 0. Boleh aja nanti ax kuadrat tambah bx tambah c besar 0. Boleh aja ax kuadrat tambah bx tambah c besar sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu a tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sudah hanya 0 kali x kuadrat 0. Jadi pangkat tertinggi variabel nanti udah pangkat 1, jadi linear bukan kuadrat lagi. Gitu. Ya, oke, sebelum kita bahas ke soal, nanti ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan di dalam pertidaksamaan. Ya, jadi apa saja yang akan diperhatikan? Yang pertama, untuk mengerjakan soal pertidaksamaan, ya, pertama itu harus kita nolkan di ruas kanan. Harus dinolkan di ruas kanan. Ya, setelah sudah dinolkan di ruas kanan, berikutnya itu langkah kedua, cari pembuat nol. Berarti kalau dibilang cari pembuat 0, itu nilai x-nya yang mau dicari. Berarti faktorkan terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah sudah dicari pembuat 0, baru kita buat dalam garis bilangan. Ya, kita buat dalam garis bilangan. Ya, jadi nilai x tadi kita masukkan dalam garis bilangan. Setelah sudah dibuat dalam garis bilangan, berarti lakukan uji titik. Lakukan uji titik pada selang. Ya, pada selang. Selang yang mana? Selang batas-batas pembuat 0 tadi. Ya, batas-batas pembuat 0 tadi. Apakah dia positif, apakah dia negatif, gitu dia. Setelah itu, yang kelima, baru carilah yang namanya daerah himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian. Atau misalnya ini kita singkat dengan HP, bacanya himpunan penyelesaian, gitu dia. Jadi di sini ada dua hal yang diperhatikan. Nah, kalau fx-nya lebih besar sama dengan 0, ya, maka penyelesaiannya itu terletak pada daerah selang positif. Pada daerah selang positif. Tapi ya, jika fx-nya kecil sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya itu terdapat pada selang negatif. Nah, itu dia. Nah, oke, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 4 soal yang sudah Bapak sediakan, yang katanya seperti ini. Selesaikanlah pertidaksamaan berikut. Ya, yang pertama x kuadrat dikurang 5x lebih kecil sama dengan negatif 6 sampai seterusnya. Jadi yang kita cari adalah nilai x-nya. Oke, langsung kita bahas sama-sama. Ya, kita bahas sama-sama dari soal nomor 1. Ya, dimana di soal nomor 1 itu x kuadrat kurang 5x lebih kecil sama dengan negatif 6. Pertama itu tadi Bapak katakan nolkan di ruas kanan, berarti negatif 6 itu pindah ke ruas kiri, jadi tambah 6 di kanan itu tinggal 0. Setelah itu cari pembuat 0. Sebelum mencari pembuat 0, faktorkan terlebih dahulu. Cari dua bilangan dikalikan 6 dijumlahkan negatif 5.
berarti negatif 2 dengan negatif 3. Nah, dari sini dapat pembuat nolnya ada 2 nilai X-nya. X dikurang 2 sama dengan 0, X dikurang 3 sama dengan 0. Ini dia nah. Berarti dari sini nanti dapat X-nya sama dengan negatif ke ruas kanan jadi positif. Ini juga jadi positif. Berarti X-nya 2 dan 3. Setelah itu, ini langsung kita buat ke dalam garis bilangan. Ini 2, di sini 3. Ada kata sama dengan berarti ini bulat penuh, ya. Nah, langsung kasih batas. Nah, setelah sudah ada seperti ini, nah, baru lakukan uji titik. Ada 3 daerah, di kanan 3, di antara 2 3, di kiri 2. Contohnya di sini dulu yang besar 3, contohnya 4. 4 kurang 2 positif, 4 kurang 3 positif. Positif kali positif, hasilnya itu tetap positif. Artinya apa? Berapapun kita ambil sembarang bilangan yang lebih besar dari 3, hasilnya akan selalu positif. Ambil sembarang nilai yang terletak di antara 2 dengan 3, contohnya 2,5. 2,5 kurang 2 positif, 2,5 kurang 3 negatif, positif kali negatif, negatif. Baru ambil sembarang titik di kiri 2, berarti contohnya 1, boleh ya? 1 kurang 2 negatif, 1 kurang 3 negatif, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah gitu cara biasanya. Tapi kalau tidak mau lakukan uji titik, boleh seperti ini nanti Diana. Karena koefisien X-nya di sini berapa? Ini 1, ini 1 sama-sama positif. Ya, kalau dia koefisien X-nya sudah sama-sama positif, bisa kita pastikan dari ruas dari paling kanan itu positif. Jadi normal garis bilangan itu positif, negatif sampai seterusnya. Gitu. Oke. Setelah sudah kita buat dalam garis bilangan, baru cari DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Karena di sini tandanya lebih kecil, maka yang kita ambil adalah yang negatifnya. Maka dari sini dapatlah nak nilai X-nya itu terletak di antara 2 sampai dengan 3. Karena bulat penuh berarti ini sama dengan, ya berarti inilah penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari soal nomor 1. Contoh yang kedua, negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 kecil 0. Jadi di dalam pertidaksamaan usahakan koefisien dari pangkat tertinggi itu harus positif. Ini masih negatif nah. Berarti kedua ruas kalikan dengan negatif, semuanya berubah tanda. Berarti ini jadi X kuadrat kurang 2X kurang 8. Ini jadi lebih besar dari 0. Kenapa besar? Karena di dalam pertidaksamaan kali atau bagi negatif, maka tandanya berubah. Setelah sudah seperti ini, faktorkan. Cari 2 bilangan, dikalikan negatif 8, dijumlahkan negatif 2. Berarti berapa nak? Berarti negatif 4 dengan positif 2. Setelah ini kita cari pembuat nolnya, nilai X-nya. Berarti dari sini bisa kita dapat X kurang 4 sama dengan 0. Dari sini X-nya sama dengan 4. Dari sini apa nak? X tambah 2 sama dengan 0. Dari sini X-nya negatif 2. Jadi nilai X-nya ini langsung aja kita buat dalam garis bilangan. Negatif 24 yang paling kecil di kiri, yang paling besar itu di kanan. Karena tidak ada kata sama dengan, maka ini bulat kosong. Ya, lakukan uji titik seperti soal nomor 1. Tapi karena seperti Bapak bilang tadi, karena koefisien X-nya 1 sama-sama positif, pasti bisa kita buat di sini selalu positif, negatif, positif, gitu. Ya. Mencari DHP-nya daerah himpunan penyelesaian karena ini besar, maka yang kita ambil adalah yang positifnya. Yang positifnya itu ada 2 bagian ya nah. Ya, ada 2 bagian. Yang pertama di kiri negatif 2. Berarti lebih kecil dari negatif 2 atau X-nya itu di kanan 4. Berarti lebih besar dari 4. Ya, inilah himpunan penyelesaian soal nomor 2. Untuk lebih memahami, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini Bapak buat 2X kuadrat kurang 2 kecil sama dengan negatif 3X. Ya, nolkan dulu di ruas kanan. Berarti 2X kuadrat negatif jadi tambah 3X dikurang 2, maka di kanan tinggal 0. Setelah ini nak faktorkan. Beda ini sama soal nomor 1 dan 2. Ini koefisien X kuadratnya lebih dari 1.
Ya, sebenarnya kalian sudah belajar pemfaktoran waktu SMP, tapi Bapak ulangi lagi. Nah, oke, jadi caranya gini. Nah, ini kan 2. Jadi caranya koefisien dari pangkat tertinggi kalikan kemarin. Berarti negatif 2 kali 2 negatif 4. Cari 2 bilangan dikalikan negatif 4 dijumlahkan 3. Berarti 4 dengan negatif 1. Berarti boleh Bapak begini, 2x kuadrat. Tadi kan hasilnya 4 dan negatif 1. Jadi 3x ini Bapak buat ubah jadi 4x dikurang x dikurang 2. Karena 4 dan negatif 1. 4x dikurang x itu 3x. Ini kita buat jadi 2 bagian. Nah, ini Bapak buat 1 bagian, ini juga 1 bagian. Kalau 2x kuadrat tambah 4x itu bisa keluar 2x. Ya, 2x kali berapa supaya 2x kuadrat? Kali x. 2x kali berapa supaya 4x? Berarti kali 2. Ini negatifnya keluar, maka yang di dalam kurung tinggal x tambah 2. Negatif kali x negatif x, negatif kali 2 negatif 2. Di sini kecil sama dengan 0. Setelah ini kalau ada yang sama antara suku pertama suku kedua, keluarkan. Ini kan sama dia. Berarti keluarlah x tambah 2. Tinggal yang sisa siapa? Yang sisa 2x. Di kanan itu tinggal 1. Berarti dikurang 1. Kecil sama dengan 0. Inilah berarti 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 itu kalau kita faktorkan sama dengan x tambah 2 dikali 2x kurang 1. Setelah sudah bentuk pemfaktoran, cari pembuat nolnya. Berarti x tambah 2 sama dengan 0. Dari ini x-nya negatif 2. Baru dari sini 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, maka x-nya 1/2. Setelah dapat nilai x-nya, baru ini langsung aja kita buat dalam garis bilangan. Negatif 2 dengan 1/2 ada sama dengan, berarti dia bulat penuh ya. Kembali lihat ini kan udah sama-sama positif, koefisiennya 1 dan 2 positif. Langsung aja plus minus plus. Yang diminta kecil, berarti kecil itu kita pilih yang negatif. Inilah jawabannya. Berarti kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka himpunan penyelesaiannya x-nya terletak di antara berapa Negatif 2 sampai dengan 1/2. Paham ya? Oke, untuk lebih memahami kita bahas contoh soal yang terakhir. Ya, di sini ada Bapak buat 3x kuadrat lebih besar dari 13x tambah 10. Pertama tadi 0 kan di ruas kanan. Berarti boleh Bapak buat 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 lebih besar dari 0. Memfaktorkannya tadi bagaimana Jadi 3 ini kalikan dulu ke ujung. Yang ini 3 kali min 10 kan negatif 30. Cari 2 bilangan dikalikan negatif 30 dijumlahkan negatif 13. Berarti berapa? Negatif 15 dengan positif 2. Negatif 5 kali 2 negatif 30. Negatif 15 tambah 2 negatif 13. Artinya apa? Kenapa harus diubah? Inilah yang mau kita ubah. Berarti boleh Bapak buat 3x kuadrat negatif 13 ini boleh Bapak buat negatif 15 tambah 2. Berarti negatif 15x ditambah 2x. Lanjut, negatif 10 besar 0. Jadi ini sederhana dari yang di atas. Ini bisa kita buat ini juga sama seperti soal nomor 3. Ini kita buat jadi 2 bagian. Ya, 3x kuadrat kurang 15x itu keluar 3x. 3x kali berapa supaya 3x kuadrat kali x? 3x kali berapa supaya min 15 kali min 5. Ini 2 keluar, berarti tinggal juga x kurang 5 ya, karena 2 kali x 2x, 2 kali 5 10. Setelah ini bagaimana Bapak bilang? Yang sama keluarkan. Ya, yang sama siapa? X tambah x kurang 5. Maka yang sisa siapa? 3x ditambah 2. Gampang ya baru buat pembuat nolnya. Dari sini x kurang 5 sama dengan 0, atau dari sini nanti 3x tambah 2 sama dengan 0. Ya, dari sini dapat x sama dengan 5. Dari sini 3x sama dengan negatif 2, maka x-nya negatif 2/3. Setelah itu langsung aja kita buat dalam garis bilangan. Negatif 2/3, di sini 5 ya. Karena dia tidak ada kata sama dengan, berarti dia bulat kosong. Ya. Langsung aja karena sama-sama positif langsung aja plus minus plus. Yang diminta lebih besar.
Lebih besar itu berarti penyelesaiannya yang positif. Nah, ini dia. Berarti yang positif itu terdiri dari dua bagian. Maka himpunan penyelesaiannya X-nya di kiri berarti lebih kecil dari negatif 2/3, atau X-nya di kanan 5 berarti besar dari 5. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, inilah pembelajaran kita hari ini, nak. Ya, silahkan dipelajari dan disalin ke catatan. Jika misalnya ada pertanyaan, boleh di chat sama Bapak. Sampai di sini, selamat